Selamat siang buat kita semua. Nama saya Wendy Rejeki Sembiring, NIM 1805010057. Saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah Lembaga Keuangan oleh dosen pengampu Pak Walat Ritonga. Untuk kali ini mengenai bank dan lembaga keuangan lain. Bab pertama adalah membahas mengenai sistem keuangan. Untuk sistem keuangan ini sendiri ada 7 materi pembahasan, mulai dari pendahuluan, kedua aliran dana dalam sistem keuangan, struktur pasar keuangan, informasi asimetris, klasifikasi lembaga perantara keuangan, sistem keuangan global, dan terakhir regulasi sistem keuangan. Nah, untuk pendahuluan sendiri, kenapa sebetulnya bisa muncul pasar keuangan? Nah, untuk pasar keuangan ini muncul untuk mempertemukan pemilik dana dengan peminjam dana, yang memungkinkan keuntungan dari transaksi peminjaman dana tersebut. Nah, untuk pengaliran dana tersebut ada dua jenis, secara langsung ataupun secara tidak langsung. Lalu manfaat lembaga keuangan dalam hal ini adalah untuk menekan ongkos transaksi, yang kedua mengurangi harga transaksi, memperlancar aliran dana, dan berujung pada pertumbuhan ekonomi. Untuk lembaga keuangan ini memang ketika terjadi gangguan pada fungsi intermediasi, dia akan memengaruhi sistem keuangan, lalu mengurangi pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan pemerintah harus mengadakan intervensi dengan membuat regulasi seperti itu. Lalu untuk pembahasan kedua mengenai aliran dana sistem keuangan, itu untuk supplier atau penabung atau pemberi pinjaman itu dia berupa rumah tangga, perusahaan, pemerintah atau asing. Dia untuk secara langsung kepada pengguna atau peminjam dana tersebut, itu dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan asing. Bisa juga melalui perantara keuangan, itu disebut dengan pembiayaan tidak langsung seperti itu. Nah, dalam pihak sistem keuangan ini ada dia disebut pemilik dana dan juga peminjam dana. Untuk pemilik dana tersebut memiliki dana berlebih tetapi tidak memiliki kesempatan investasi yang menguntungkan, sedangkan peminjam dana memerlukan dana untuk merealisasikan investasi atau konsumsi karena menganggap utilitas melaksanakan saat ini lebih tinggi seperti itu. Nah, untuk aliran dana dalam sistem keuangan ini memiliki manfaat dia seperti kegiatan investasi yang meningkatkan produksi dan juga kegiatan konsumsi, itu berpengaruh kepada peningkatan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat seperti itu. Untuk mengenai pembahasan ketiga, struktur pasar keuangan, mengenai klasifikasi pasar keuangan ini terdiri atas 4 jenis. Yang pertama berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen, yang kedua berdasarkan prioritas pengembalian, yang ketiga berdasarkan urutan transaksi, dan keempat berdasarkan organisasi pasar. Nah, untuk berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen itu terbagi dua. Yang pertama pasar uang, yang kedua dia pasar modal. Mengenai pasar uang ini, dia mentransaksikan sekuritas yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Sedangkan pasar modal dia lebih dari 1 tahun untuk mentransaksikan sekuritas ataupun instrumennya. Berdasarkan prioritas atau pengembalian ataupun return, itu terbagi atas dua, yaitu obligasi dan juga ekuitas. Untuk pasar ekuitasi, dia memegang surat utang, memperoleh prioritas dalam pemenuhan kewajiban karena adanya transfer risiko. Sedangkan pasar ekuitas, pemegang ekuitas ini menghadapi risiko lebih tinggi dibandingkan pemegang obligasi. Namun kemungkinan memperoleh kembalian yang lebih tinggi, pengembalian ataupun keuntungannya itu tinggi pula. Artinya dia berkorelasi atau memiliki hubungan positif. Untuk pasar keuangan berdasarkan urutan transaksi itu adalah pasar primer dan sekunder. Yang disebut dengan pasar primer adalah tempat terjadinya penjualan perdana sekuritas yang dibeli oleh investor, pelanggan, bank investasi yang bersangkutan atau tidak umum bagi publik. Sedangkan pasar sekunder dia berfungsi membuat sekuritas menjadi liquid dengan menjual kembali sekuritas dari pasar primer. Sedangkan untuk yang terakhir, pasar keuangan berdasarkan organisasi pasar, ada dua, yaitu pasar bursa dan pasar non-bursa. Pasar non-bursa itu terpusat di suatu tempat di mana penjual dan pembeli sekuritas bertemu. Contohnya ini Bursa Efek. Ada Bursa Efek Jakarta ataupun Bursa Efek Surabaya seperti itu. Nah, untuk non-bursa itu bersifat desentralisasi, di mana pembelian sekuritas dilakukan melalui dealer yang memiliki persediaan yang sangat kompetitif. Baru mengenai pembahasan keempat, informasi asimetris.
Argumentasi kemunculan lembaga perantara keuangan itu menciptakan ongkos transaksi keuangan ya, di mana dia berpengaruh kepada pilihan yang merugikan ataupun bahaya moral, seperti itu dia. Nah, yang dimaksud dengan pilihan yang merugikan ini disebut adalah perilaku yang muncul karena adanya informasi asimetris sebelum transaksi. Nah, ini dijelaskan oleh model Market for Lemon George Akerlof pada tahun 1970. Lalu pasar merugikan ini contohnya ketidakmampuan mengetahui risiko, peminjaman berpotensi merugikan pembelian pinjaman, seperti itu dia. Untuk yang kedua ya adalah perilaku bahaya moral atau moral hazard. Ini muncul setelah transaksi dilakukan. Dijelaskan dengan metode principal agent problem. Contohnya ini peminjaman mengalokasikan pinjamannya ke aktivitas berisiko tinggi untuk memperoleh return yang tinggi pula. Lalu untuk bagian kelima mengenai klasifikasi perantara lembaga keuangan, ini ada 3 berdasarkan sumber dana. Yang pertama dia lembaga penerima simpanan. Untuk lembaga penerima simpanan ini dia memperoleh dana dari simpanan atau deposit yang dari pihak ketiga dan meminjamkannya kepada pihak lain. Lalu yang kedua adalah contractual saving institution. Lembaga ini memperoleh dana berdasarkan kontrak yang bersifat periodik sehingga sumber dan penggunaan dana relatif dapat diprediksi. Contohnya saja perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi kebakaran, kecelakaan, dan dana pensiun. Untuk yang terakhir ketiga dari klasifikasi perantara lembaga keuangan adalah perantara investasi. Nah, ini pengertiannya adalah lembaga keuangan yang memperoleh dana dari menjual surat berharga. Contohnya perusahaan pendanaan yang menjual commercial paper, institusi mutual fund, dan money market mutual fund. Kita masuk ke pembahasan ke-6 mengenai sistem keuangan global. Nah, bentuk-bentuk pinjaman bank dan perusahaan kepada lain itu ada contohnya seperti obligasi perusahaan, eurobond, euro currency. Nah, artinya obligasi asing ini instrumennya bersifat internasional, dijual oleh perusahaan suatu negara ke investor negara lain dengan mata uang negara yang dituju, seperti itu. Mengenai pembahasan terakhir, regulasi sistem keuangan. Nah, mengapa sebetulnya dilakukan regulasi sistem keuangan dan oleh siapa ini dikeluarkan regulasi ini? Bentuk-bentuknya ini sebetulnya ada beberapa, ada 4. Bentuknya itu menyediakan informasi kepada publik bertujuan agar investor dapat mengambil keputusan dengan informasi yang cukup sehingga mengurangi risiko. Ada pula bentuknya menjaga kesehatan sistem keuangan. Ini keterkaitan antara pelaku usaha keuangan menyebabkan mudahnya penularan kegagalan yang dapat mengganggu sistem keuangan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Bentuk sistem regulasi sistem keuangan selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan otoritas moneter. Nah, otoritas moneter yang dipegang oleh bank sentral perlu memiliki keterkaitan dengan lembaga-lembaga keuangan untuk menjaga sistem moneter. Nah, yang terakhir adalah menggairahkan kepemilikan rumah. Ini kebijakan yang bersifat mikro dan bias kepada sektor tertentu. Karena ini berpotensi menyuburkan adverse selection dan moral hazard karena berorientasi kepada pemilik dana. Nah, mungkin itu saja untuk bab pertama mengenai sistem keuangan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan sekian presentasi dari saya. Selamat siang, terima kasih.